Qatar. Qatar. Ketika lu dengar atau ngebaca tentang Qatar, lu mungkin akan langsung keinget tentang Piala Dunia Qatar yang lagi rame sekarang. Dan lu juga mungkin ngebayangin tentang Qatar yang maju dengan puluhan gedung tinggi dan banyak warga negaranya yang hidup mewah. Kayak mewah tercukupi gitu. Edukasi gratis, healthcare gratis, kerja udah pasti dapet, dan dikasih subsidi rumah. Tapi Qatar yang kita kenal sekarang gak selalu kayak gini. Ya, negara lain di dunia juga gak always sama. Pasti ada perkembangannya, tapi dengan Qatar, it different, totally different. Kemajuan infrastruktur mereka kayak 10 kali lipat dari negara lain di dunia. Dan ini semua berkat dari satu sumber, minyak bumi atau petroleum. Dan mereka ada banyak banget sumber ini. Sehingga mereka dapat mengubah negara tanah tandus yang dulunya miskin ke Qatar yang kita kenal sekarang. Di sini gua mau ngomong tentang sistem gelapnya Qatar sehingga mereka bisa membangun negara mereka dari minyak dan buruh asing. Coba lihat, ini adalah Doha, ibu kota Qatar pada tahun 1930. Cuma beberapa tahun sebelum dimulainya eksplorasi dan penemuan ladang minyak. Qatar pada waktu itu masih sebuah negara gurun pasir yang bisa dibilang kosong dan tergolong dalam negara miskin yang sumber ekonomi utamanya adalah cuma perikanan dan penyelaman mutiara. Pada waktu itu eksplorasi dan penemuan sumur minyak udah dijalankan di negara-negara tetangga Arab lain seperti Arab Saudi dan Bahrain. Jadi sangatlah berkemungkinan untuk sumur minyak juga ada di Qatar. So, misi pencarian sumur minyak pun dimulai pada tahun 1935. Dan setelah 4 tahun mencari, yakni pada tahun 1939, benar sumur minyak pertama ditemui di Jabal Dukhan, di pantai barat daya Qatar. Bermula dari penemuan minyak ini, Qatar mulai berubah untuk selamanya. Mereka mulai melakukan eksplorasi di tempat lain dan satu persatu sumur minyak ditemui. Hari ini, Qatar, negara yang ukurannya hanya seluas Banten ini, memiliki cadangan gas terbesar ketiga di dunia, yaitu sekitar 25 miliar barel minyak. 25 miliar, bayangin aja. Tapi sudden wealth ini malah jadi masalah buat Qatar, karena uang dari hasil ekspor minyak itu terlalu banyak, padahal populasi warga negara Qatar sangatlah sedikit. Gua kasih contoh. Pada tahun 1950 cuma ada 24.000 orang di Qatar. 24.000 dibandingkan dengan Indonesia pada tahun yang sama. Di Indonesia ada 69 juta orang pada tahun 1950. Oke, maybe lu akan dispute yang gua gak seharusnya compare negara kecil sama negara ukurannya gede kayak Indonesia. Kalau gitu let's compare dengan negara yang ukurannya kecil, 5 kali lebih kecil dari Qatar, yaitu Singapura. Tapi di Singapura aja, penduduknya mencapai 1 juta orang pada tahun 1950. So memang semua kekayaan yang diperoleh Qatar kebanyakannya stuck, diem aja gitu di Qatar, gak berjalan. Untuk ngelakuin pembangunan infrastruktur juga susah, karena mereka kekurangan tenaga kerja. Jadi Qatar pun mulai merancang cara gimana mereka bisa membangun Qatar dengan cepat dan mendapatkan tenaga kerja yang banyak tanpa perlu warga negara mereka sendiri yang melakukan pembangunan itu. Jadi solusinya apa? Yes, pekerja migran atau buruh asing. Qatar kemudian menggunakan sistem kafala, yang berarti sistem sponsor di mana Qatar mengambil masuk pekerja migran untuk bekerja di sektor konstruksi di Qatar. Sistem kafala ini bukan sistem baru. Negara-negara Arab lain juga menggunakan sistem yang sama. Kedengaran kayak normal aja gitu ya kan? Tapi masalah dari sistem ini adalah semua pekerja migran diwajibkan untuk memiliki sponsor dalam negeri. Biasanya majikan mereka yang bertanggung jawab atas visa dan status hukum mereka. Tambahan lagi, untuk mendapatkan sponsor dari majikan, pekerja ini perlu membayar uang dulu ke majikan, bisa sebanyak 1.000 hingga 4.000 dolar Amerika. Dan kebanyakannya nggak ada uang sebanyak itu, jadi apa yang mereka bisa lakukan adalah berhutang ke agensi-agensi itu. Jadi belum aja mulai bekerja di Qatar, pekerja ini udah terikat dengan perusahaan yang mengambil mereka. Bukan itu aja, paspor mereka juga turut dipegang oleh perusahaan, yang mana jika mereka ingin bekerja di tempat lain atau pulang ke negara asal mereka, mereka gak bisa dengan mudah mendapatkan paspor mereka kembali. Sistem ini memberi perusahaan peluang mudah untuk mengeksploitasi pekerja
dan memperlakukan mereka dengan buruk. Basically, ini bentuk pembudakan zaman modern. Kembali lagi ke topik populasi penduduk tadi. Akibat dari sistem kafalah dan kemasukan besar-besaran pekerja migran ke Qatar, sekarang populasi di Qatar pada tahun 2022 ini telah bertambah sebanyak 2,7 juta orang. Ya mungkin kedengaran tidak terlalu banyak jika dikompar dengan negara kita yang jumlahnya 278 juta orang ini. Tapi kita harus lihat scale ini dari segi pertumbuhan populasinya, population growth-nya. Jadi persentase growth di Indonesia dari tahun 1950 ke tahun 2022 adalah 303% sepanjang 72 tahun ini. Kelihatan banyak, tapi itu normal karena itu melangkumi berpuluh tahun. Tapi lu tahu gak growth rate Qatar dari tahun 1950 ke 2022 berapa? 11.639%. Gila gak? Growth rate ini jelas banget abnormal dan penyebabnya bukan karena faktor natural hasil dari kehamilan wanita Qatar, tapi karena kemasukan besar-besaran pekerja migran itu tadi. Meskipun itu yang menikmati kemewahan dan kenyamanan hidup di Qatar bukan semua 2,7 penduduknya. Enggak sama sekali, tapi cuma warga negara asli aja yang menerima kemakmuran ini, yang mana cuma 11,6% dari total populasinya, dan 88,4% lainnya yang bukan warga negara asli, yaitu yang mayoritasnya adalah pekerja migran malah mendapatkan pelayanan yang sebaliknya, didiskriminasi dan dikucilkan. Mereka secara fisik ditempatkan di satu kawasan di Doha, yang mana kalau dilihat di peta, kawasan itu cuma diberi nama kawasan industri, dan para pekerja migran tidak diperbolehkan untuk kemana-mana selain dari kawasan itu jika mereka tidak pada jam kerja. Jadi lebih dari separuh populasi Qatar semuanya tinggal di kawasan industri yang mana mereka harus tinggal berhimpit-himpit. Kamar harus sharing dengan 7 ke 8 orang, ditambah lagi masalah kecoa yang banyak dan kekurangan air minum bersih yang harus dihadapi pekerja migran ini. Kondisi di kawasan industri ini terlalu jauh berbeda dengan Qatar yang megah dan mewah yang dihuni oleh warga negara Qatar asli. Let's rewind dikit ke tahun 2010. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Qatar baru aja menang undian untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 dengan cara korupsi. 13 orang dari 24 panitia tertinggi FIFA telah mendapatkan korupsi dalam berbagai bentuk. Ada yang directly dapat uang dan ada yang dapat dalam bentuk lain seperti pembelian tanah pribadi atau perintah langsung dari pemimpin negara tersebut. Intinya, akibat dari Qatar menjadi tuan rumah FIFA 2022 ini, lebih banyak tenaga kerja migran diperlukan untuk membangun tambahan 7 stadion sepak bola dan infrastruktur lain untuk menampung semua pemain dan penyokong dari seluruh dunia yang datang ke Qatar. Beban pekerja migran menjadi semakin berat dan tempat tinggal mereka di kawasan industri itu yang sudah sempit malah bertambah padat lagi karena kemasukan pekerja migran lain untuk membangun infrastruktur Piala Dunia. Sampai saat ini, sudah sebanyak 6.500 pekerja migran yang dipercayai telah meninggal semenjak Qatar diumumkan menjadi tuan rumah FIFA 2022. Dan kebanyakan penyebabnya adalah karena overwork, kelebihan bekerja karena sometimes mereka harus bekerja 20 jam sehari atas desakan ketua proyek yang mengejar deadline. Sebelum gua mulai deep dive tentang masalah ini, Qatar yang ada di benak gua adalah negara Arab maju yang megah dan kaya raya. Tapi sekarang ketika gua dengar atau ngebaca tentang Qatar, yang gua bayangkan adalah nasib-nasib pekerja migran itu yang berjuang setengah mati untuk menghidupi diri mereka dan keluarga di negara asal, tapi malah ditindas oleh sistem yang tidak berperi kemanusiaan dan dipisahkan secara status dan tempat tinggal daripada penduduk asli Qatar yang hidup dengan mewah. Yang mengejar kemajuan dan nama baik negara itu bagus, tapi jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Ingat kembali ke tragedi Kanjuruhan. Meskipun konteksnya berbeda dengan isu di Piala Dunia Qatar, tapi keduanya masih melibatkan hal yang sama, sepak bola dan nyawa. Dan terserah gimana pun jalan ceritanya, gak ada sepak bola atau sports apapun yang lebih penting dari nyawa manusia.